Bismillahirrahmanirrahim. Asam-asam buah mangga yang jawab salam tanda orang bahagia. Hijau-hijau daun salam dimasak sama Ibu Saskia yang semangat menjawab salam, semoga bisa ke Kapadokia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu, Bapak Kiai Muhammad Nur Salafuddin Al-Hafiz dan Ustadz Ulin Nuha Aba beserta keluarga dalam. Yang saya hormati segenap dewan juri yang berbahagia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan menetapkan segala sesuatu dari ketiadaan. Dia yang maha hidup, maha abadi, tidak dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan keadaan. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Sang Pelita hidup, pembawa kebenaran, pembimbing jalan yang lurus, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Ziyadatul Hasanah, biasa dipanggil Hani oleh Mimi, Pipi, dan calon suami. Namun sayang seribu sayang karena belum punya calon suami, panggil saja Jia si baik hati. Dari Pondok Pesantren Kiai Galang Sewu akan membawakan khitbah yang bertema meningkatkan eksistensi santri dalam merajut kebinekaan di era digital. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita membahas konsep yang lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan makna santri, kebinekaan, dan digitalisasi dari tema yang akan saya bawakan. Kata pertama adalah santri. Siapa yang tidak tahu santri? Santri adalah saksi dan tokoh dalam sejarah peradaban Indonesia. Jika kita berbicara mengenai sejarah, maka ada 3 dimensi yang mana saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, santri dan pemuda berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Masa sekarang adalah bagaimana mempresentasikan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk Indonesia. Dan masa yang akan datang adalah bagaimana mengembangkan diri untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Kata yang kedua adalah kebinekaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keanekaragaman. Terdapat perbedaan suku, ras, bangsa, budaya, dan agama. Namun, kebinekaan yang sudah menjadi sunatullah tersebut bukan menjadi alasan untuk kita saling bermusuhan. Akan tetapi untuk saling mengenal, memahami satu sama lain, dan tolong menolong. Hadirin yang saya hormati, kata yang ketiga adalah digitalisasi. Percepatan alih teknologi bagai 2 mata koin yang tidak hanya memberikan dampak positif, tapi memberi arus negatif.
Zaman sekarang sering disebut dengan istilah era global village, di mana sudah banyak menggunakan lidah digital. Akan tetapi sayangnya penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan positif. Ada beberapa oknum yang menggunakannya untuk hal-hal negatif. Misalnya saja sering caci maki di medsos, kemudian menyebar hoax, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, aplikasi konteks perjuangan saat ini sudah berubah. Kini kita berjuang menjaga keutuhan bangsa dari ancaman-ancaman intoleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai perbedaan pandangan, pendapat, dan kepercayaan yang tidak sama dengan kita. Toleransi adalah bentuk kerukunan sosial kemasyarakatan, karena agama Islam sendiri hadir untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam bukan hadir untuk tujuan perang ataupun memaksakan kehendak, melainkan untuk mendatangkan kedamaian. Saling membenci dan tidak toleransi adalah godaan syaitan yang harus dihindari, penyakit hati yang harus diobati. Abu Juroy Jabir bin Sulaim pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi wasiat, la tasubbanna ahadan, dan janganlah engkau menghina seorang pun. Abu Juroy pun berkata, aku tidak pernah menghina seorang pun setelah itu, baik kepada orang merdeka, seorang budak, seekor unta, maupun seekor domba. Itulah mengapa pentingnya sikap toleransi dan tidak saling menghakimi. Hadirin yang saya hormati, lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kita sebagai santri harus belajar dengan sungguh-sungguh selama di pondok pesantren ini, sehingga kita memiliki pemikiran yang cerdas, tidak mudah termakan hoax dan adu domba yang mudah ditemukan di era digital ini. Santri yang memiliki pemahaman mendalam, dia akan mudah untuk berpikir toleran. Selain itu, diharapkan santri dapat menjadi suri tauladan dan memiliki pemikiran ulung di masa depan, sehingga Indonesia dapat menjadi negara model yang dapat merangkul elemen-elemen di bawahnya. Hadirin yang saya hormati, tidak afdol rasanya kalau kita tidak bernyanyi. 1, 2, 3. Apa masih ingat wahai kawan, tujuan mondok ketika awal? Ilmu agama yang kau dapatkan bukan untuk caci maki. Lanjut ya. Toleransi sangat baik, teruji, terpercaya, bangsa aman, bahagia, tidak ada adu domba. Cukup siji solusinya, ayo kita damai saja, langsung ingat, kamu saudara saya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan petunjuk dan pertolongan kepada hambanya. Wallahu a'lam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.